Baik, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Dian, ini kan Mossad secara terang-terangan ya sudah mengumumkan bahwa memang menggelar operasi senyap, katanya operasi senyap di Iran. Tapi seberapa sering sih dari pengalaman Anda ke Mossad ini melakukan operasi yang sudah tidak senyap lagi, berarti sudah terbuka? Selama ini Israel, Mossad selalu dan Amerika selalu mengatakan neither confirm nor deny. Untuk semua aktivitas yang dicurigai didalangi oleh Mossad atau CIA. Tidak menyangkal, tidak membenarkan, kira-kira gitu. Okay. Orang dibikin bingung. Tewasnya sejumlah pakar nuklir Iran misalnya. Israel selalu diam. Amerika apalagi, mereka akan kompak. Ya kan? Nah, dalam konteks yang sekarang, kalau mereka sekarang mengaku terbuka, seakan-akan itulah yang dijadikan alasan kemarin itu, mereka klaim kemenangan. Karena berhasil menghancurkan, tapi ada sisi lain yang mungkin juga sudah diungkap, perang psikologi, psy war antara mereka. Dengan menunjukkan nih, kami buka, kami punya agen ternyata di sana banyak, untuk memecah belah masyarakat Iran. Bahwa di antara mereka kita jadi saling curiga. Jangan-jangan dia mata-mata, jangan-jangan dia pro monarki, jangan-jangan dia pro kebebasan dan sebagainya. Itu akan menyulitkan intelijen domestiknya Iran mendeteksi. Nah, itu tidak akan ketahuan di mana sampai kapan. Tapi yang namanya counter intelligence, saya yakin sudah dilakukan oleh Iran dengan pada sampai batas tertentu membiarkan gerak mereka. Makanya sekarang ketangkap 700 karena mereka dibiarkan, tapi begitu ini muncul dengan mudah mereka cocok, mereka tangkap. Fungsinya gampang, dia mau tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Apa yang dilakukan, ya. Dan ternyata sekarang info-info tentang situs nuklir Iran misalnya yang diserang, itu dari mereka. Tadi saya juga singgung, itu drone-drone mereka sudah di assembling di sana, dirakit di sana, sehingga itu yang melihat kemana-mana. Agen lapangan mengkonfirmasi, itu yang terjadi ketika Jenderal Qasem Soleimani ditembak drone di Irak. Dan pusat-pusat kumpul agen-agen itu, kita bisa bilang markas atau safe house atau apapun, atau airport, tempat keluar masuk tokoh-tokoh semacam Hezbollah di Qatar atau di Lebanon, itu juga berdasarkan itu. Bagaimana seorang katakan Haniyeh itu bisa ditembak di tempat tinggalnya. Itu hanya bisa dibuktikan kalau ada orang di lapangan yang membuktikan Haniyeh lagi ada di sini. Kalau tidak mungkin, gegabah karena di sekitarnya pemukiman umum. Tapi bisa begitu akurat kalau tidak ada orang dalam, orang lokal sendiri. Nah, buat saya Iran pun memiliki dan terbukti beberapa mata-mata Iran ditangkap di Israel dan beberapa lagi ditangkap di Lebanon yang katanya bekerja untuk dinas rahasia Iran. Jadi perang intelijen ini bukan hal yang aneh, hanya bedanya ya kemampuan Amerika dan Israel digabung. Dan Israel itu memang dikenal dari dulu kan memang punya keunggulan di bidang ini. Bagaimana seorang Israel, itu tadi saya bilang posturnya mereka sama. Seorang agen Israel bisa menjadi Menteri Pertahanan Syria. Nah, itu kan juga penyusupan, pembinaan, penggalangan yang dilakukan bertahun-tahun sampai orang ini yang tadinya namanya Eli Cohen mulai dari turis ketemu orang Syria, dibina ternyata orang Syrianya orang penting, dia bina menjadi pengusaha sampai jadi Menteri Pertahanan. Nah, itu artinya apa? Intelijen memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Pak Riza, ini kan pemerintah Iran menangkap sejauh ini lebih dari 700 orang yang diduga sebagai tentara bayaran. Proses penangkapan yang disebut sebagai agen Mossad atau mata-mata ini juga melibatkan negara-negara yang dicurigai nggak sebetulnya? Jadi begini, yang paling sulit untuk mengungkap seorang apakah itu aset atau agen, ya itu adalah mereka yang bekerja yang sudah menyusup ke dalam pemerintah. Baik di dalam birokrasi sipil maupun di birokrasi militer. Nah, oleh karena itu tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dian. Jadi oleh dinas intelijen Iran ini dibiarkan dulu mereka beroperasi
dibiarkan mereka bekerja, sampai nanti pada suatu saat, itu semua digulung. Jadi yang paling sulit itu, kalau di dalam masyarakat, relatif bisa ada sekat gitu loh. Tapi sampai sejauh mana mereka melakukan penyusupan atau mereka bekerja di dalam satu pemerintahan. Dan biasanya mereka bergerak itu pun juga ada yang dinamakan agent handler. Nah, agent handler inilah yang kemudian mereka mengarahkan, membina, dan juga memasok kebutuhan dari si agent yang di lapangan itu. Atau agent yang berhasil disusupkan. Atau aset yang selama ini dikenal sebagai sleeper agent. Yang selama ini mereka dalam tanda kutip tidur. Dan kemudian bila mana suatu situasi tertentu dibutuhkan, mereka akan dibangkitkan. Itu CIA dan Mossad itu yang jagonya. Itu. Tapi bukan berarti bahwa dinas intelijen Iran ini nggak canggih. Gitu loh. Dinas intelijen Iran ini saya lihat masuk juga informasi dan dukungan dari 3 negara itu. Dari Cina, dari Rusia, dan dari Pakistan. Jadi ini kalau saya lihat pasca perang dingin, perang intelijen yang paling dahsyat ini adalah kita lihat nanti ini pada pasca perang 12 hari Iran-Israel. Boleh 1 menit. Baik, mungkin setelah ini kali ya Pak, kita mau dengar dulu kebetulan apa yang dikatakan oleh Pak Riza ini berkaitan dengan itu. Ya, dengan apa yang ingin saya tanyakan ke Pak Anan. Pak Anan, kalau Anda melihat bagaimana kemudian keterlibatan intelijen asing ini mempengaruhi stabilitas Timur Tengah? Ya, kalau kita lihat ada sebuah disertasi yang ditulis oleh salah satu mahasiswa di School of Advanced International Studies di Johns Hopkins University pada tahun 2007. Itu adalah sebuah buku yang sangat menarik untuk menganalisa seperti itu. Bahwa pada waktu itu dikatakan bahwa ada kepentingan yang begitu dominan antara tiga negara yaitu Amerika Serikat, Israel dan Iran di kawasan. Maka memang kepentingan Amerika Serikat ini sangat besar sekali di Timur Tengah, baik secara politik, secara ekonomi dan juga secara militer. Maka melakukan tadi semacam pembinaan intelijen, penyusupan intelijen ini merupakan sebuah langkah awal untuk memberikan informasi-informasi yang sangat akurat kepada kepentingan operasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Maka tidak aneh sebenarnya antara ketiga negara ini walaupun di muka ini bermusuhan, tetapi secara lebih mendalam sebetulnya mereka juga mempunyai kepentingan yang sama, bagaimana kepentingan Amerika Serikat terjamin, kepentingan Israel juga terjamin, dan kepentingan Iran juga di kawasan tersebut juga tetap terjamin. Oke, silakan Pak Dian. Saya tambahkan sedikit aja bahwa yang namanya menangkap 700 itu bukan berarti menggerebek satu tempat ketahuan markas besar 700 ditangkap. Disebar di mana-mana agen itu. Dan tadi yang disampaikan Mas Riza, setiap kelompok itu ada handlernya, ada yang penanggung jawab kelompok. Itulah yang mengkoordinasikan. Intelijen secara umum bertugas mengumpulkan informasi untuk dilaporkan kepada pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusannya di sana itu di Washington atau di Tel Aviv, yang kemudian memutuskan yang itu kita dapat informasinya sudah matang, yang ini belum matang, biarin aja dulu sampai matang. Itu kita serang. 3 itu. Padahal ada sekian puluh fasilitas nuklir, ternyata baru 3 nih yang terbuka buat intelijen Amerika dan Israel. Artinya apa sih? Bahwa Iran tidak bodoh. Dia menyebarkan program nuklirnya tidak seperti Irak diserang satu tempat hancur dan sampai sekarang tidak punya lagi. Kalau Iran diserang 3 itu bukan berarti yang lain diam. Terima kasih, itu aja. Oke, baik. Menarik sekali, terima kasih atas analisa komprehensif dan juga luar biasanya narasumber kami, Pak Dian, Pak Anan, dan juga Pak Riza sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita nantikan ya dan terus pantau bagaimana perkembangan konflik antara juga Iran dan juga Israel yang saat ini masih gencatan senjata. Semoga segera ada langkah menuju perdamaian. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Apa Kabar. Terima kasih Mbak Fena, terima kasih teman-teman.